Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rita Niscaya Waruwu, guru pendidikan agama Kristen di UPTD SMP Negeri 1 Gunung Sitoli Idanoi, Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BED 3 tahun 2025 dengan NIM 250106065 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen di LPTK IAKN Tarutung. Hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran uji kinerja di kelas 7 dengan materi meneladani Yesus dalam mengampuni sesama. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Shalom. Baik, pagi hari ini senang sekali bertemu dengan kalian semua. Sekarang Ibu lihat dulu apakah sudah rapi ruangan kelas kita. Cek mejanya dulu, meja kursi. Bagaimana pakaiannya? Sudah rapi? Sudah. Nasinya sudah dirapikan? Kaki bajunya sudah masukkan? Baik. Semua sehat? Sehat. Apakah hari ini semua hadir? Hadir. Sudah bawa buku ibadah? Sudah. Nah, dulu. Berdiri di tempat, kita bernyanyi dengan penuh sukacita dengan lagu Segala Puji Syukur. Segala puji syukur, tiga ya. Bersama-sama belajar firman Tuhan melalui pelajaran agama. Kami mohon Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati proses belajar mengajar ini dari awal pertengahan sampai selesainya. Berkati anak-anak kami yang 32 orang yang menerima pelajaran pagi ini, dan Engkau memberkati juga hamba-Mu dalam menyampaikan materi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Bersama-sama katakan amin. Anak-anak dipersilakan duduk. Baik, sekarang sebelum kita lanjutkan, mari kita masuk dalam SPG. Kalau ibu katakan siku, pegang sikunya. Kalau ibu katakan sakit, pegang perutnya. Kalau ibu katakan sikat, ambil permen. Kita coba. Siku, sakit, sikat. Ya, ini yang sesungguhnya. Tadi percoba. Oke. Siku, sakit, siku, dalam hal mengampuni sesama. Baik, tujuan pembelajaran kita yang
menjelaskan teladan Yesus dalam mengampuni. Yang kedua, menjelaskan alasan manusia mengampuni sesamanya. Yang ketiga, menceritakan pengalaman siswa dalam mengampuni sesama. Yang keempat, menyatakan komitmen untuk bersedia memaafkan sesama dan meminta maaf ketika melakukan kesalahan terhadap orang lain. Baik, di materi ini nanti kita melihat bagaimana teladan Yesus dalam mengampuni, dan kita juga belajar mengapa kita harus mengampuni. Nanti Ibu beri kesempatan juga bagaimana siswa menceritakan pengalamannya mengampuni orang lain. Dan kita buat satu keputusan hari ini melalui pelajaran ini untuk mengampuni orang lain. Dan kalau sudah berbuat salah, berani meminta maaf. Metode yang kita gunakan, berceramah sebentar, Ibu tanya jawab, kita nanti mengamati beberapa gambar, dan kita juga diberi waktu untuk bercerita pengalaman. Di sini yang pernah kecewa karena perkataan atau perbuatan orang lain? Ya, oke, turunkan tangan. Kalau kecewa itu sakitnya di mana ya? Baiklah, sekarang Ibu beri kesempatan. Siapa yang mau bercerita secara singkat tentang pengalaman kecewa karena perkataan atau perilaku orang lain? Ada? Baik, mari, Kristiani maju ke depan. Tuhan mengatakan kepada kita, hendaklah engkau mengampuni sesamamu manusia. Di saat itu saya juga mengerti bahwa mengampuni dia untuk tidak marah lagi kepadanya. Dan di saat itu saya mengerti bahwa kita harus mengampuni dan sekarang jadi sahabat yang baik lagi walaupun kami bisa sekolah. Baik, tepuk tangan untuk Kristiani. Bagus sekali ya. Pernah kecewa, disakiti oleh teman, tapi sekarang mau meminta maaf, mau berdamai, dan mereka bersahabat kembali. Baik, kita cerita dulu. Kolose pasal 3 ayat 13. Sabarlah aku seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu berbuat juga demikian. Oke, dari Efesus pasal 4 ayat 32 kita baca bersama. Tetapi hendaklah kamu seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, seperti Allah juga dalam Kristus telah mengampuni kamu. Intinya yang dua ayat ini, kita mengampuni orang lain karena Tuhan sudah mengampuni kita. Yang terakhir Lukas 23 ayat 33 sampai 34a. Mulai. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tabora, mereka menyanyikan Yesus di situ, dan juga kedua orang berjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini contoh, ketika Yesus disalibkan di tengah-tengah dua orang berdosa, apa yang dikatakannya? "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Apakah Yesus berdosa maka dia disalibkan? Tidak. Dia tidak berdosa tapi disalibkan. Kepada orang-orang yang sudah menyalibkannya, dia berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dia tidak dendam, dia justru mengampuni. Sekarang, apa arti mengampuni? Yang kita baca bersama ya. Mengampuni adalah tindakan membebaskan orang lain dari hukuman atau balasan atas kesalahan atau dosa yang telah diperbuat. Mengampuni itu tindakan membebaskan orang. Misalnya, anak ibu bernama Hilda ini sudah memaki ibu. Sekarang saya mau memaafkan.
Ibu mau mengampuninya, berarti ibu bebaskan dia. Ibu anggap dia tidak pernah berbuat salah. Itu ya, sulit itu ya. Ibu juga tidak mau membalas. Oh, saya maafkan dia, Ibu, tapi saya maki dulu dia ya, Bu. Nanti kami saling memaafkan. Tidak seperti itu. Tidak membalas dan juga membebaskan orang lain yang bersalah kepada kita dari kesalahan. Tapi kalau kita sudah mengampuni, mungkin kita masih ingat, mungkin kita diminta orang coba ceritakan kembali, tapi hati kita tidak sakit lagi kalau sudah mengampuni. Nah, mari kita lihat bagaimana teladan Yesus dalam mengampuni. Yesus mengampuni dosa-dosa orang yang telah melakukan kesalahan terhadap. Bahkan dia berdoa kepada Bapa, ya Bapa, ampunilah mereka. Mengapa kita harus mengampuni orang lain? Kita meneladani Yesus. Yang kedua, kita adalah menerima kasih dan pengampunan Tuhan. Apakah kamu sudah merasakan pengampunan Tuhan? Sudah. Yang ketiga, dampak positif dari pengampunan. Ternyata ada hal positif ketika kita mengampuni orang. Yang pertama, pengampunan membantu kita melepaskan beban emosional dan menciptakan kedamaian dalam hati serta hubungan dengan orang lain terpelihara dengan baik. Kita dibantu untuk melepaskan beban emosional. Coba ya, ketika kita marah, selera makan tidak? Tidak. Rugi kan? Rugi. Apakah ada damai ketika kita menyimpan dendam? Tidak. Damainya hilang. Siapa yang rugi kalau tidak mengampuni? Kita sendiri. Kalau mengampuni, siapa yang beruntung? Kita sendiri. Ya, kita sendiri juga. Menyimpan dendam atau kemarahan dapat merusak kesehatan emosional kita. Benar? Yang kedua, merusak fisik. Coba, tadi karena marah tidak selera makan. Kena penyakit? Marah, sakit kepala, datang penyakit. Apalagi merusak hubungan dengan orang lain. Coba kalau kita marah-marah salah, baik nggak hubungan kita dengan orang lain? Tidak. Oke, lanjut ya. Bagaimana cara kita mengampuni orang lain? Yang pertama, maafkan dari hati. Kalau dari hati, sadar kita bahwa kita rugi kalau tidak mengampuni. Pasti kita dengan benar. Maaf ya Tuhan. Benar-benar dari hati. Yang kedua, berdoa untuk pengampunan. Mudah atau sulit mengampuni orang? Sulit. Sejujurnya sulit. Bagaimana caranya supaya kita mampu mengampuni? Kita berdoa, mohon pertolongan Tuhan, tolong saya mengampuni kawan saya yang bernama si Uco ini. Yang ketiga, praktekkan pengampunan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya dalam pengampunan pun kita praktek. Sudah teori kita hari ini, berarti setelah itu kita praktek untuk mengampuni. Dan ini harus dilatih terus-menerus. Karena setiap hari kita bertemu dengan orang-orang yang membuat kita sakit hati, jengkel, kecewa. Ya, makanya jaga hatimu. Jangan mudah marah. Baik, kita perhatikan gambar ini. Nah, gambar apa ini? Seorang yang dibully. Ya, pernah lihat gambar ini? Siapa yang pernah praktek begini? Ada yang pernah praktek ya? Jambak-jambakan. Yang begini? Pernah? Siapa? Pernah? Oh, banyak ya. Loh, coba angkat tangannya dulu yang pernah begini, seperti gambar ini. Ini gambar apa ini? Kelahi. Turunkan tangan. Kenapa mereka berkelahi sebenarnya? Kenapa kita berkelahi? Karena menyimpan kesalahan orang lain. Mungkin dia tahu kita, mau apa kok? Kau kira hanya kamu yang punya tinju? Ada tinjuku juga loh. Kecil-kecil tinjuku ini sampai di kepalamu, benjol juga. Nah, apa yang kita lakukan? Kalau orang lain itu buat kita kecil, apakah kita bertengkar? Kalau kau mungkin sama kamu berkelahi, sama orang tua, sama guru. Apa yang kita lakukan?
dia boleh. Kenapa kamu marah? Terus makin emosi dia, bisa lapor sama orang tua atau lapor sama guru. Jangan main hakim sendiri. Kerahkan kekuatan, makan banyak dari rumah, makan MPG lagi, terus tanjak kepalanya. Jangan. Mengampun itu boleh kita ngomong baik-baik. Ya, kita selesaikan masalah. Ngomong. Kalau dia nggak mau, ya udah. Mau bilang apa lagi? Ya boleh tahu sama guru. Ini masalah kalian, Pak. Ya maki saya, tapi belum saya balas, Pak. Bagaimana? Biar guru yang menegur. Ya? Nah, lihatlah ini. Nomor siapa ini? Yesus. Rela mati untuk kita. Dia sudah mengampuni kita dari segala kesalahan, dari segala dosa-dosa kita. Sekarang tugas kita teladani dia. Bukan mati di salib ini, tapi kita teladani dia mengampuni orang lain. Ya, kalau kita mengampuni, tercipta damai. Lihat ini, ada si Andrian dari sini. Kalau begini kompak nggak mereka? Kompak. Ya, mau nggak kalian seperti ini? Mau. Ya. Nah, begini, siapa ini? Si Hilda dengan si jadi dong. Nah, si Kristiani. Oh, senang sekali ya pergi ke sekolah, makan jajan bersama. Kalau ada pengampunan pasti ada damai dalam keluarga juga. Sekarang, apakah ada pertanyaan? Ada, silakan. Kenapa Tuhan Yesus menyuruh kita untuk mengampuni? Baik, terima kasih Ponis. Pertanyaan yang baik sekali. Mengapa kita harus mengampuni? Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni kita. Ya, Tuhan telah lebih dulu mengampuni kita. Apalagi? Bagus sekali. Karena berguna untuk diri kita sendiri. Ya kan? Berguna untuk diri kita sendiri. Kalau kita mengampuni orang lain, kita sendiri yang beruntung. Bukan rugi kita kalau mengampuni. Tapi beruntung. Sehat fisiknya, tercipta damai sejahtera di dalam hati. Baik. Ada lagi pertanyaan? Ada, silakan Eno. Bentar ya. Bentar. Ya, silakan Eno. Bu, berapa kali saya ampuni orang lain? Berapa kali saya ampuni orang lain? Bagus sekali. Coba dibuka Alkitabnya. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Ini pertanyaan Petrus ini. Silakan. 1, 2, 3. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata padanya, bukan apa aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali. Coba. Banyak nggak itu? 70 kali 7 berapa? 490 kali. Banyak nggak itu? Berapa kali saya harus mengampuni? Itu jawabannya nak. 70 kali 7 kali. Artinya tidak ada habis-habisnya kita mengampuni orang. Bagaimana? Sulit nggak mengampuni? Sulit. Tapi ada cara tadi. Kita harus minta pertolongan Tuhan. Baik. Dari materi kita hari ini, kita belajar arti mengampuni, membebaskan orang yang bersalah. Iya kan? Teladan bagi kita. Siapa teladan paling hebat bagi kita dalam mengampuni? Yesus. Tuhan Yesus. Mengapa kita harus mengampuni? Kenapa tadi? Tuhan sudah menjadi teladan. Tuhan sudah mengampuni kita. Dan itu pengampunan juga berguna untuk diri kita. Ya, walaupun sulit, karena ini perintah Tuhan, mari kita lakukan praktek mulai hari ini. Amin.
Bagaimana pengalaman belajar kamu hari ini? Senang. Seru apa lagi? Tidak bosan. Tidak bosan. Baguslah. Apakah kamu merasa senang dari pelajaran ini? Apakah kamu senang? Kamu diajari tentang mengampuni orang lain. Ada nggak tantangan dalam pelajaran ini? Ada. Kalau kamu lagi menyimpan sakit hati, kecewa, marah, hari ini kamu harus katakan, saya mengampuni. Apakah ada hal khusus yang menarik perhatian kamu? Ada. Apa, Christine? Itu hal yang khusus yang menurut saya mengerti semua bahwa mengampuni itu baik untuk kesehatan, untuk harmoni serta keluarga. Iya, baik untuk kesehatan, baik juga untuk keharmonisan keluarga. Tercipta kedamaian. Yang tadinya bermusuhan, sekarang bisa berteman kembali. Baiklah, sebelum kita akhiri, ada PR. Tulis dulu PR. Yang pertama, jelaskan arti mengampuni. Yang kedua, jelaskan alasan manusia harus mengampuni sesamanya. Dan yang ketiga, tuliskan sebuah doa yang isinya komitmen mengampuni orang lain. Baik, tidak ada pertanyaan lagi? Tidak. Sudah jelas? Sudah. Sekali lagi disampaikan, mari kita belajar untuk mengampuni. Praktek ya, jangan berteori saja. Baiklah, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Kita berdoa. Doa dimulai. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami sudah belajar firman Tuhan tentang mengampuni orang lain. Tolong kami, tolong anak-anakmu di kelas ini belajar praktek untuk mengampuni baik teman, mengampuni saudara, mengampuni orang tua, mengampuni guru. Siapapun yang pernah menyakiti kami, yang pernah berbuat salah kepada kami, ajari kami Tuhan untuk mengampuni, mampukan kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama kata